Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis sholihin fid dharani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, adapun ini itu sebuah fasal. Awqatus sholati, adapun waktu-waktu salat, iku khamsun, ada 5. Awalu waqti dhuhri, adapun permulaan waktu sholat duhur, iku zawalus samsi, mulai dari tergelincirnya matahari atau gesernya matahari yang tadinya di tengah-tengah terus geser ke barat sedikit saja, itu sudah masuk waktu sholat duhur. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu sholat duhur, iku masiru dilli syai'i, menjadinya bayangan suatu benda, iku mislahu, seperti syai', seperti benda tersebut. Maksudnya ketika bayangan benda sudah sama, benda itu 1 meter tingginya, ketika benda itu bayangannya sudah sama 1 meter, maka sudah habis waktu sholat duhurnya. Ghairu dillil istiwa, bukan bayang-bayang istiwa. Istiwa itu waktu pas matahari di atas kita persis, itu namanya waktu istiwa. Ghairu dzillil istiwa, bukan bayang-bayang waktu istiwa. Wa awwalu waqtil asri, adapun permulaan waktu sholat asar, iku idza soro, ketika menjadi opo dzillu kulli syai'in, bayangan setiap benda, iku mislahu, menjadi seperti benda tersebut. Wazada, dan menambahi, wazada, dan tambah, ya, tambah opo dil tersebut, qolilan, hale, sedikit. Nah, waktu asar itu permulaannya ketika tadi habis waktu duhur bayangannya sama, tambah sedikit, ya, wazada qolilan, wazada, dan tambah opo dil, bayangannya nambah sedikit lah, berarti semeter lebih 5 cm misalkan. Wa akhiruhu, utawi akhirnya waktu asar, iku ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, ya, ketika sudah terbenam baru mau masuk gitu, ya, sedikit yaitu terbenam, walaupun terbenam belum sempurna, itu sudah habis waktu salat asar. Wa awwalu waqtil maghribi, adapun yang ketiga ini, adapun permulaan waktu sholat maghrib, iku ghurubus syamsi, dari mulai terbenamnya matahari, mulai masuk mataharinya, ya. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu sholat maghrib, iku ghurubus syafaqi, terbenamnya mega. Nanti setelah mataharinya benar-benar hilang, nanti muncullah mega. Wa akhiruhu, adapun akhirnya salat maghrib, iku ghurubus syafaqi, surupnya atau terbenamnya mega, sifatnya syafaq al-ahmari, yang merah, mega merah. Wa awwalu waqtil isya'i, adapun yang keempat, adapun permulaan waktu salat isya, iku ghurubus syafaqi, terbenamnya mega, sifatnya mega al-ahmari, yang merah. Wa akhiruhu, adapun akhirnya salat isya, iku tulu'ul fajri, munculnya fajar, iku tulu'ul fajri, terbitnya fajar, sifatnya fajar as-shodiqi, yang benar. Fajar sodik namanya, karena fajar ada 2, ada fajar kadzib, ada fajar sodik, ya. Fajar kadzib itu ya sebelum subuh, ada seperti fajar itu fajar yang kadzib, ya, fajar yang bohongan. Kalau yang subuh itu ini sudah berakhir waktu isya, tandanya mau subuh, ini adalah fajar yang sodik. Wa awwalu waqti subhi, ini yang terakhir, waktu 5 waktu salat. Wa awwalu waqti sholati, adapun permulaan, wa awwalu waqti subhi, adapun permulaan waktu salat subuh, iku tulu'ul fajri, munculnya atau terbitnya fajar, sifatnya fajar as-shodiqi, yang sodik atau yang benar. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu salat subuh, iku tulu'us syamsi, munculnya matahari atau terbitnya matahari.
sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kalau sudah terbit berarti sudah habis waktu sholat subuh. Selanjutnya tambahan al-asfaku, adapun beberapa mega iku salah satun ada 3. Al-asfaku, adapun beberapa mega iku salah satun ada 3. Apa saja? Ahmaru, yang pertama mega merah, wa asfaru, dan mega kuning, wa abyadu, dan mega putih. Al-ahmaru, utawi mega yang merah iku maghribun, waktu maghrib. Wal asfaru, utawi mega kuning, wal abyadu, dan mega putih iku isyaun, waktu isya. Wa yundabu, dan disunahkan, tambahan lagi, wa yundabu, dan disunahkan opo ta'khiru sholatil isya'i, mengakhirkan sholat isya, illa ayyaghiba, sampai kepada yanto hilang atau tenggelam, illa ayyaghiba, sampai kepada tenggelam opo al-asyafaku, mega sifatnya syafaq, al-asfaru, yang kuning, wal abyadu, dan mega yang putih. Saya ulangi, wa yundabu, dan disunahkan opo ta'khiru sholatil isya'i, mengakhirkan, memulai sholat isya, illa ayyaghiba, sampai kepada yanto surup, yanto tenggelam opo asyafaku, mega sifatnya mega, al asfaru, yang kuning, wal abyadu, dan mega yang putih. Jadi nanti setelah mega merah itu datang, terus mega merahnya lenyap, nanti masih ada mega putih dan mega kuning. Nah, nanti sholat isyanya lebih baik itu menanti sampai mega putih dan mega kuning itu ikut tenggelam juga atau hilang. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua dari segi susunan kalimahnya, fasun seperti biasa adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf, takdiru hada ay hada fasun. Awqatus sholati, awqat adalah mubtada rafa dengan dhammah, dia berupa jamak muannas salim dari mufrad waqtun, waqtani, awqatun. Tidak ditanwin karena dia akan digandengkan, dimudhafkan ke lafal as-sholati. As-sholati mudhaf ilaih, wajib dibaca jar. Khamsun min khobar dari awqat rafa dengan dhammah karena isim mufrad. Awalu waqti dhuhri, ini menjadi awalu, menjadi badal dari khamsun atau dari khobar yang mubtada mahdhuf, takdiruhu al awalu, awalu waqti dhuhri. Lalu awalu ini juga menjadi mubtada ya, dia rafa ya, jadi khobar rafa, jadi badal rafa, jadi mubtada juga rafa dengan dhammah. Dan juga mudhaf akan digandengkan ke waqti ya, waqti mudhaf ilaih dibaca aja dengan kasrah. Selain waqti mudhaf ilaih, dia juga mudhaf karena akan digandengkan lagi dengan lafal adzuhri. Adzuhri mudhaf ilaih, wajib dibaca jar. Zawalu khobar dari awwalu waqti, khobar rafa dengan dhammah, dan juga mudhaf akan digandengkan ke asyamsi. Asyamsi mudhaf ilaih, wajib dibaca jar. Wa akhiruhu mubtada lagi rafa dengan dhammah akhiru, dan juga mudhaf akan digandengkan ke dhamir hu ya, dhamir mutasil mahal jar karena menjadi mudhaf ilaih, tapi secara lafal dia mabni. Masiru dilli syai'i, masyiru itu menjadi khobar dari akhiru rafa dengan dhammah, dia juga mudhaf akan digandengkan ke dilli. Dilli mudhaf ilaih, wajib dibaca jar. Selain dilli jadi mudhaf ilaih, dia juga mudhaf karena akan digandengkan lagi dengan lafal setelahnya yaitu asyai'i. Asyai'i mudhaf ilaih, wajib dibaca jar. Mislahu ini khobar dari masiru karena masiru ini termasuk dari saudaranya kana ya, dia punya khobar juga. Iku mislahu ya, khobarnya masiru ya, dibaca nasub misla ya. Misla selain jadi khobar yang nasub, khobarnya masir yang saudaranya kana, khobarnya kana juga nasub. Di misla juga mudhaf akan digandengkan ke domirhu, domirhu mahal jar karena menjadi mudhaf ilaih, secara lafal dia mabni. Ghairu dzillil istiwa, ghairu ini istisna ya, ghairu istisna. Lalu setelah ghairu itu wajib dibaca jar mudhaf ilaih. Jadi ini susunan idhofah ya. Ghairu ya, ghairu itu mudhaf, dzilli itu mudhaf ilaih, wajib dibaca jar. Dzilli juga dia mudhaf akan digandengkan lagi ke lafal al istiwa'i. Istiwa'i mudhaf ilaih, wajib dibaca jar.
Wa awwalu waqtil asri wa awwalu mubtada lagi rafa dengan dhammah, wawunya istinafiyah, wawu permulaan. Lalu dia tidak ditanwin karena akan digandengkan ke waktu mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Selain waktu mudhaf ilaih juga mudhaf karena akan digandengkan lagi dengan al-asri mudhaf ilaih dibaca jar. Idza sara dillu kulli syai'in. Idza ini dzaraf ya, dia juga isim, dia juga termasuk huruf syarat ya. Tapi nanti ini khobarnya sudah mahdhuf, sudah jawabnya sudah terbuang ya. Jika tapi makanya sudah terbuang karena sudah maklum, sudah diketahui. Idza sara fi'il madhi mabni fathah. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dillu kulli syai'in. Dillu fa'il rafa dengan dhammah, dan juga mudhaf akan digandengkan ke kulli. Kulli mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Selain kulli jadi mudhaf ilaih, dia juga jadi mudhaf karena akan digandengkan lagi dengan syai'in. Syai'in mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Lalu mislahu ini khobarnya soro ya. Soro itu saudaranya kana juga, dia mempunyai khobar, yaitu khobarnya dibaca nasab ya, seperti khobarnya kana. Mislah ya, mislah khobar dari soro nasab, dan juga mudhaf akan digandengkan ke dhamir hu dhamir isim dhamir mabni, secara lafal mabni, tapi secara mahal dia punya kedudukan jar karena menjadi mudhaf ilaih. Wazada ini wawunya ngatop ke soro wazada ya, sama-sama fi'il madhi seperti soro. Zada fi'il madhi mabni fathah. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dillu ya. Qalilan hal ya. Hal menjelaskan keadaan ya. Lalu wa akhiruhu mubtada rafa dengan dhammah, dia juga mudhaf gandengkan ke dhamir hu mudhaf ilaih mahal jar. Khobarnya mana? Khobarnya ghurubus syamsi. Ghurubus syamsi khobar dari akhiruhu rafa dengan dhammah, ghurubu juga mudhaf akan digandengkan ke asyamsi. Asyamsi mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Wa awwalu waqtil maghribi, wa awwalu mubtada rafa dengan dhammah, dia mudhaf akan digandengkan ke waqti. Waqti mudhaf ilaih wajib dibaca jar, dia juga mudhaf akan digandengkan lagi ke lafal al-maghribi. Al-maghribi mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Ghurubus syamsi, awalu tadi mubtada, ghurubu ini khobarnya, khobar rafa dengan dhammah, dan juga mudhaf akan digandengkan ke lafal asyamsi. Asamsi mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Wa akhiruhu mubtada lagi rafa dengan dhammah, dan juga mudhaf akan digandengkan ke dhamir muttasil hu mabni, secara lafal sama hal dia mempunyai kedudukan i'rab jar karena menjadi mudhaf ilaih. Hurubus syafaqi, hurubu menjadi khobar dari akhiruhu rafa dengan dhammah, dan juga mudhaf akan digandengkan ke asyafaqi. Asyafaqi mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Al-ahmari naat atau sifat dari syafaqi, sama-sama dibaca jar seperti syafaqi. Wa awwalu waqtil isya'i, ini mubtada lagi rafa dengan dhammah awalu itu, dia juga mudhaf akan digandengkan waktu mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Selain waktu mudhaf ilaih, dia juga mudhaf karena akan digandengkan lagi dengan al-isya'i. Al-isya'i mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Khurubus syafaqi itu khobar, khurubu khobar dari awalu waqtil isya'. Rafa dengan dhammah, dia juga mudhaf akan digandengkan ke asyafaqi. Asyafaqi mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Al-ahmari menjadi naat atau sifat dari syafaqi. Naat i'rabnya harus sama dengan yang disifati atau man'utnya, yaitu asyafaqi al-ahmari. Wa akhiruhu mubtada lagi rafa dengan dhammah, dia juga mudhaf akan digandengkan ke dhamir muttasil hu mudhaf ilaih mahal jar. Tulu'ul fajri, tulu'u khobar dari wa akhiruhu itu rafa dengan dhammah, dia juga mudhaf akan digandengkan ke al-fajri. Al-fajri mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Sifat fajr as-sadiqin naat atau sifat dari fajri, i'rabnya harus sama-sama dengan fajri karena sebagai man'utnya ya. Naat harus sama dengan man'utnya dalam segi i'rabnya. Wa awwalu waqti subhi, permulaan wa awwalu rafa dengan dhammah mubtada ya. Dia juga mudhaf akan digandengkan waktu mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Waktu juga mudhaf akan digandengkan lagi ke lafal as-subhi. As-subhi mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Tulu'ul fajri khobar dari awalu, tulu'u rafa dengan dhammah, lalu dia juga mudhaf akan digandengkan ke al-fajri. Al-fajri mudhaf ilaih wajib dibaca jar. As-sadiqin naat sifat dari al-fajri,
sama-sama dibaca jar. Wa akhiruhu mubtada lagi rafa dengan dhammah, dia juga mudhaf akan digandengkan ke dhamir mutasilhu. Dhamir mutasilhu mahal jar secara fal mabni. Tulu'u syamsi, tulu'u khabar dari akhiruhu, rafa dengan dhammah, dia juga mudhaf akan digandengkan ke lafal al-syamsi. Al-asfaqu ini pembahasan baru, mubtada rafa dengan dhammah, lalu khobarnya salah satu rafa dengan dhammah juga. Ahmaru ini badal dari salah satu atau dari mubtada, khobar dari mubtada yang mahdhuf al-awalu ahmaru ya. Rafa dengan dhammah, kalau jadi badal juga rafa, khobar juga rafa. Tidak ditanwin karena dia isim ghairu munsharif. Wa asfaru ngataf ke ahmaru tidak ditanwin juga karena sama seperti ahmaru isim ghairu munsharif. Wa abiyadu juga sama ngataf ke ahmaru sama-sama rafa, tidak ditanwin juga karena dia isim ghairu munsharif juga. Al ahmaru mubtada rafa dengan dhammah, ini permulaan lagi ya, khobarnya maghribun, khobar rafa dengan dhammah. Wal asfaru mubtada lagi rafa dengan dhammah. Wa abiyadu ngataf ke al asfaru, nisyaun khobar dari asfaru rafa dengan dhammah. Wa yundabu ta'khiru sholatil isya'i, ini permulaan lagi, wawunya wawu istinafiyah. Yundabu fi'il mudhari' di majhul ya, dari nadzaba yandabu, yandabu sunnah. Kalau yundabu majhul berarti mananya disunahkan ya. Selain ta'khiru sholat, ta'khiru naibul fa'il atau pengganti fa'il, karena setelah fi'il yang majhul, karena fi'il ada yang maklum ada yang majhul. Kalau yang maklum bisa nadzaba yandabu sunnah, itu yandabu maklum ya. Setelah si fi'il maklum fa'il, tapi setelah fi'il majhul ini di majhul yang maknanya di itu ya. Nadzaba yandabu di majhul menjadi yundabu, disunahkan. Opo, nah ini oponya naibul fa'il nah. Kalau setelah fi'il majhul maka setelahnya bukan fa'il tapi naibul fa'il. Tapi hukumnya naibul fa'il sama persis seperti fa'il, rafa dengan dhammah ya. Ta'khiru naibul fa'il rafa dengan dhammah, dia juga mudhaf akan digandengkan ke lafal sholati. Sholati mudhaf ilaih dibaca jar, dia juga mudhaf akan digandengkan lagi ke lafal al-isya'i. Al-isya'i mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Ila ayyaghiba, ila ayyaghiba, ila harfu jar ya, dia mabni sukun. Ayyaghiba, ini ayyaghiba karena fi'il mudhari' kemasukan an ini bisa ditawil menjadi isim ya, karena kalimat huruf itu hanya masuk kepada kalimat isim. Nah, ayyaghiba ini fi'il mudhari' kemasukan an ditakwil atau dianggap sebagai kalimat isim, bisa dianggap sebagai kalimat isim atau kalau fi'il mudhari' itu kemasukan an. Ayyaghiba secara mahal dia majrur karena kalimat yang dianggap isim dan kemasukan huruf jar. Tapi secara lafal dia nasab karena fi'il mudhari'nya kemasukan an. Khoba yaghibu, kemasukan an menjadi yaghiba. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya asyafaqu, fa'il rafa dengan dhammah. Lalu al-asfaru atau ke asyafaqu naat ya, irobnya sama naat ya, sifat ya. Al-asfaru sifat dari asfaq, dia rafa dengan dhammah sama persis seperti man'utnya atau syafaq. Lalu wal abyadu ataf ke al asfaru, ataf ke al asfaru sama-sama dibaca rafa. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga dari penjelasannya, fasal ini menjelaskan tentang waktu-waktu sholat ya. Jadi kalau dulu waktunya tidak dengan jam karena belum ada jam, waktunya menggunakan ukuran matahari. Yang pertama waktu sholat duhur ya. Awal dari mulai dilaksanakan waktu sholat duhur itu ketika zawalus syamsi atau bergesernya matahari dari tengah-tengah bergeser sedikit ke arah barat, itu sudah masuk waktu sholat duhur. Sampai kapan sholat duhur? Ila masiru dilli syai'i mislahu ghairu dillil istiwa, ketika bayangan suatu benda sudah menyamai benda itu. Misalkan benda berdiri 1 meter, bayangannya sudah sama-sama 1 meter, maka waktu zuhur itu sudah selesai. Lalu setelah selesai waktu zuhur, tambah sedikit bayangannya masuk waktu isya. Wa awalu waktul asar ya. Wa awalu waktul asri itu idza sara dillu kulli syai'in mislahu wa zada qalilan ya. Ketika bayangan suatu benda sudah sama terus tambah sedikit, itu sudah masuk waktu sholat asar.
Akhirnya sholat asar kapan? Akhirnya sholat asar adalah ghurubus syamsi, sampai terbenamnya matahari. Kalau belum terbenam masih boleh sholat asar. Kalau sudah terbenam sudah tidak boleh, itu sudah masuk waktu sholat maghrib ya. Waktu sholat maghrib ghurubus syamsi, jadi nyambung ketika sudah selesai sholat duhur, waktunya masuk langsung sholat asar. Ketika sholat asar sudah selesai langsung masuk waktunya sholat maghrib ya. Sholat maghrib berarti ketika ghurubus syamsi, ketika matahari mulai terbenam, itu sudah masuk waktu sholat maghrib. Akhirnya kapan? Akhirnya sampai terbenamnya mega merah ya. Nanti setelah terbenamnya matahari muncullah mega merah kalau cuacanya normal ya. Kalau tidak normal ya dengan kira-kira, makanya sekarang ada jam kira-kira. Wa awwalu waktu isya, setelah selesai waktu sholat maghrib, yaitu ketika mega merah sudah hilang, maka masuk sholat isya permulaannya. Sampai kapan sholat isya? Saat isya akhiruhu tulu'ul fajr, sampai terbenamnya sampai terbitnya fajar subuh berarti ya. As-sodiki yang benar, karena sodik fajar itu ada dua, fajar sodik dan fajar kadzib. Kalau fajar kadzib itu fajar bohongan, belum fajar sebenarnya, tapi seperti fajar. Kalau fajar yang benar itu namanya fajar sodik yang sudah masuk waktu sholat subuh. Setelah sholat isya selesai langsung masuk sholat subuh. Sholat subuh dari terbitnya fajar sampai kapan? Wa akhiruhu tulu'u syamsi, sampai mulai terbitnya matahari sudah selesai sholat waktu sholat subuh. Itu waktu-waktu sholat. Lalu selanjutnya ada sedikit keterangan tambahan tentang mega ya. Mega itu ada 3. Al-aswaq salah satu ahmar wa afsar wa abyad. Ada mega merah, ada mega kuning, dan mega putih. Mega merah itu untuk menandakan waktu itu masih sholat maghrib. Nah, ketika nanti mega merah sudah habis baru masuk sholat isya. Lalu mega kuning dan mega putih itu untuk menunjukkan waktu isya ya. Kalau sudah mega merah hilang, nanti muncul mega kuning dan mega putih, itu sudah masuk sholat isya. Lalu ada keterangan tambahan juga, wa yundabu ta'khiru sholatil isya ila ayyaghiba asy-syafaqu asfar wa abyad. Tapi disunahkan ya, disunahkan memulai sholat isyanya itu ketika mega kuning dan putihnya juga sudah hilang atau sudah huruf ya, sudah menghilang mega kuning dan putihnya, artinya tidak langsung mega merah hilang kita langsung sholat isya, menunggu sampai mega kuning dan putihnya juga hilang baru kita sholat isya, itu disunahkan. Tapi kok misalkan mega merah sudah selesai, sudah hilang, kita pengen cepat-cepat ya enggak apa-apa kan? Tapi disunahkan menanti sampai mega kuning dan mega putihnya itu hilang juga. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.